Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Darustina SMM, selaku Direktur AKPN Bahtera Yogyakarta, Bapak Sumarwanto, dan Ibu Yuni Astuti, selaku dosen pembimbing. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari praktek darat saya di KSOP Nunukan kelas 4 Kalimantan Utara. Dalam praktek pada kali ini, saya memilih judul tentang proses status hukum kapal di Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Nunukan, Kalimantan Utara. Saya akan menjelaskan pertama-tama tentang latar belakang masalah, kenapa saya memilih judul status hukum kapal ini. Status hukum kapal termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 154. Di situ dikatakan bahwa setelah melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran, dan penetapan kebangsaan kapal, maka status hukum kapal akan diterbitkan. Tujuan dari pemberian status hukum kapal ini agar kapal tersebut menjadi legal dan dapat melakukan pelayaran bebas dan dilindungi oleh undang-undang. Maksud di sini pelayaran bebas itu adalah dia bisa melakukan pelayaran di dalam negeri maupun luar negeri tergantung dari jenis kapal tersebut. Kemudian, jika kapal tersebut melakukan pelayaran bebas dengan jalur pelayaran internasional dan kapal tersebut mengalami masalah, maka kapal tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari bendera kebangsaan yang ada di atas kapal tersebut, yaitu bendera kebangsaan Indonesia. Penyusun memilih judul ini agar penyusun tahu bagaimana tentang proses status hukum kapal itu sendiri. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, tentang apa penjelasan status hukum kapal yang terdiri dari pengukuran, pendaftaran, dan penetapan kebangsaan kapal, serta jelaskan prosesnya. Kemudian nomor 2, apa manfaat dari status hukum kapal, dan apa saja hak kewajiban owner jika kapalnya sudah mempunyai status hukum yang jelas. Jadi jika kapal itu selesai dibangun, pasti owner akan mengajukan permohonan ke kantor KSOP terdekat agar kapalnya diberi status hukum. Namun, ada hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh owner setelah kapalnya mempunyai status hukum kapal. Kemudian nomor 3, apa yang harus dilakukan jika ada surat-surat kapal yang mengalami kerusakan seperti basah, robek, atau hilang. Dokumen ini mungkin saja karena dokumen-dokumen kapal itu selalu berada di atas kapal, tidak menutup kemungkinan dokumen tersebut mengalami kerusakan, terkena air, atau robek. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana jika dokumen-dokumen tersebut mengalami kerusakan, bagaimana tentang penanganannya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pentingnya status hukum ini bagi kapal, beserta peraturan yang mengatur tentang status hukum kapal. Untuk peraturan ini tadi sudah disebutkan, ada di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 154. Kemudian yang kedua adalah mengenai dan mengetahui dan memahami bagaimana proses pengukuran kapal, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal khususnya di Indonesia. Dari ketiga proses tersebut, pengukuran mempunyai proses yang paling rumit karena dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat fisik kapal dan mengukur fisik kapal seperti panjangnya, kedalaman, kemudian lebarnya. Kemudian nomor 3 adalah mengetahui kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh owner kapal jika status hukumnya sudah terpenuhi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengetahui cara penanganan surat-surat kapal yang rusak dan penanganan perubahan surat-surat kapal yang mengalami pertambahan ruang bangunan. Surat-surat kapal akan mengalami perubahan tidak hanya karena surat tersebut mengalami kerusakan, akan tetapi jika suatu kapal melakukan perubahan terhadap konstruksinya, misalnya penambahan ruangan atau ada bagian kapal yang rusak, kemudian dilakukan pembenahan. Nah, hal tersebut harus merubah dari surat-surat hukum kapal karena akan mempengaruhi volume kapal dan gross tonnage-nya. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan metode ini sendiri berkaitan dengan data penelitian yang diperoleh berupa teori-teori deskripsi dan angka-angka. Kemudian dari data tersebut, dilakukan validitas terhadap data-data yang ada. Kemudian, ini yang pertama, proses pengukuran kapal. Jadi pengukuran kapal ini merupakan proses penentuan panjang, lebar, dan dalam kapal yang nantinya akan dijadikan acuan sebagai perhitungan volume kapal. Alat ukur yang digunakan tentu saja meteran dengan satuan angka yang baku. Jadi seluruh ruangan kapal atau geladak yang tertutup mempunyai volume 1 meter kubik atau lebih wajib diukur dan dimasukkan ke dalam dokumen kapal. Volume kapal itu didapatkan karena pengukuran panjang
volume kapal itu sendiri, dan volume ruangan bangunan-bangunan yang ada di atas kapal, seperti ruangan mesin, kamar, dapur, toilet, dan sebagainya. Kemudian pengukuran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pengukuran dalam negeri, pengukuran internasional, dan pengukuran khusus. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini, kita hanya akan membahas pengukuran dalam negeri, karena tidak bisa karena kapal-kapal yang singgah di pelabuhan JKSF Penunukan ini merupakan kapal-kapal yang tidak mempunyai kualifikasi untuk dilakukannya pengukuran internasional. Walaupun sebenarnya ahli ukur di KSF Penunukan ini sudah mempunyai kualifikasi pengukuran internasional. Namun karena kapal-kapal yang melakukan pengukuran hanya kapal-kapal tradisional, jadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengukuran internasional. Kemudian pengukuran khusus sendiri dilakukan untuk pengukuran di terusan tertentu, contohnya seperti terusan Suez, dan memiliki kualifikasi tersendiri dan cara-cara pengukuran tersendiri. Ini yang pertama akan saya jelaskan tentang pengukuran dalam negeri. Metode pengukuran dalam negeri ini digunakan untuk kapal-kapal yang mempunyai panjang keseluruhan atau luas kurang dari 24 meter. Nah, pasti ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui panjang kapal sedangkan kita belum melakukan pengukuran kapal? Ya, karena ketika owner akan mengajukan permohonan ke KSOP, dia harus membawa persyaratan. Salah satunya adalah surat tukang. Surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh tukang yang berisi ukuran-ukuran, namun ukuran-ukuran yang dibuat oleh tukang itu belum valid sehingga harus diukur kembali oleh seorang ahli ukur. Di sini ada persyaratan-persyaratan pengukuran yang dibagi menjadi 2, yaitu jika kapal tersebut dibuat di galangan atau dibuat secara tradisional. Jika kapal tersebut dibuat di galangan, maka ada persetujuan nama kapal, itu adalah merupakan satu syarat juga. Kemudian surat perjanjian pembuatan kapal, ada berita acara serah terima kapal, kemudian berita acara peluncuran lunas kapal, kemudian ada builder certificate, itu sertifikat pembangunan kapal, lalu kwitansi pembelian mesin, kemudian nomor pokok wajib pajak dari owner itu sendiri, kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi NPWP, foto kapal nampak dari depan, samping, belakang, kemudian ada pengesahan gambar. Jadi kalau kapal tersebut dibangun di galangan, dia mempunyai persyaratan yang seperti saya sebutkan tadi. Namun jika kapal tersebut dibuat secara tradisional, seperti kapal-kapal kayu yang digunakan oleh nelayan, maka persyaratan kapalnya hanya KTP owner, NPWP, surat keterangan tukang, surat kepemilikan, kwitansi mesin, kemudian foto kapal. Selanjutnya, ini tentang menentukan panjang kapal. Jadi, untuk menentukan panjang kapal itu diambil 96% dari panjang keseluruhan kapal. Cara mengambilnya adalah di titik persimpangan busur dan garis muat yang depan itu di linggi haluan, dan kemudian yang di belakang itu diambil dari poros kemudi, pusat kepala kemudi. Jadi seperti yang ada di penjelasan ini, di titik ini, dan di titik dekat baling-baling kapal. Itu jika diukur bisa disebut dengan 96%. Diambil dari sini. 98% dari loa. Diambil dari linggi haluan, kemudian linggi buritan yang dekat daun kemudi, kemudian ditarik, atau bisa juga disebut dari 96% dari panjang keseluruhan kapal. Untuk mengukur panjang kapal sendiri harus benar-benar lurus. Dalam artian jika ada bangunan-bangunan di atas kapal, pengukuran harus dilakukan sedemikian rupa agar mendapatkan data yang betul-betul sesuai dengan panjang kapal. Kemudian ini lebar kapal. Lebar kapal dapat didapatkan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, pengukuran 1 kali. Jadi kita ambil bagian terlebar dari kapal, biasanya berada di tengah-tengah kapal. Kemudian kita bentangkan meteran dari
dari sisi kanan dan kiri kapal sehingga mendapatkan lebar kapal. Atau jika tidak, kita bisa mencari rata-ratanya dengan membagi 3 kapal. Di sini kapal diumpamakan dengan benda yang kotak. Jadi kita bikin kotakan begitu sebesar kapal tersebut, kemudian dibagi tiga, kita ukur lebarnya dibagi 3, kemudian kita ukur lebarnya, kemudian nanti kita akan hitung kembali dari lebar pertama, lebar kedua, dan lebar ketiga, kemudian dibagi 3. Mohon maaf, ini saya salah dibagi 2, yang benar dibagi 3 seharusnya. Kemudian ini untuk mengukur kedalaman kapal, biasanya dengan cara menemukan titik tengah kapal, sama seperti mengukur lebar kapal. Setelah diketemukan, kemudian ditarik garis lurus dari tengah kapal tersebut yang pas di geladak kapal, diukur sampai ke bawah lunas kapal. Nah, ini ada ilustrasi ini dalam kapal dan ini tinggi kapal, berbeda ya, tinggi dan dalam kapal. Kemudian selanjutnya, ini saya akan jelaskan sedikit tentang pengukuran internasional dan pengukuran khusus. Nah, digunakan untuk mengukur kapal-kapal yang mempunyai panjang lebih 24 meter. Sebenarnya jika kapal tersebut mempunyai ukuran 24 meter, dia bisa memilih apakah akan menggunakan pengukuran dalam negeri ataupun internasional. Dan pengukuran internasional ini sangat rumit karena kapal tersebut akan dibagi menjadi beberapa bagian, tergantung dengan panjang kapal tersebut. Seperti 6 bagian, atau 5 bagian, atau 4 bagian. Dan pengukuran luas kapalnya pun akan dibagi-bagi tergantung dari tinggi kapal tersebut. Kemudian ini untuk pengukuran khusus, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kapal ini khusus dilakukan untuk mengukur kapal yang melewati terusan tertentu seperti terusan Suez. Lanjut, jika sudah mengetahui data fisik dari kapal, selanjutnya kita harus mengukur volume dari kapal. Volume kapal didapatkan dari mengkalikan panjang kapal, lebar, dalam, kemudian faktor. Faktor ini ada 3, 0,50, 0,70, dan 0,85. Bagaimana cara menentukan faktor? Yaitu dilihat dari penampang depan kapal atau belakang. Bisa kita lihat penampang yang seperti ini biasa digunakan oleh kapal-kapal layar, kapal motor. Kemudian penampang 0,70 biasa digunakan untuk kapal motor, dan yang 0,85 itu digunakan untuk kapal tongkang. Kenapa bisa disebut 0,50? Karena jika penampang tersebut diumpamakan sebagai benda yang kotak, yang tertutup hanyalah sebesar 50%. Kemudian juga berlaku untuk dua lainnya, yang 0,85 jika diibaratkan seperti benda kotak, yang tertutup hanya 85% bagian. Kemudian gross tonnage dan net tonnage. GT diukur dengan cara mengalikan keseluruhan volume dikali 0,25. Kenapa keseluruhan volume? Karena volume kapal saja tidak cukup. Ada bangunan-bangunan kapal yang lain yang harus dihitung volumenya. Tapi menghitung volume bangunan kapal ini tidak perlu menggunakan faktor karena bangunan tersebut biasanya berbentuk kotak-kotak. Kemudian NT didapatkan dari mengalikan GT dikali 0,30. Tujuan dari pengukuran tersebut adalah mengetahui data fisik kapal, sudah jelas. Kemudian menetapkan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kelaiklautan kapal. Kemudian menentukan biaya-biaya perkapalan beserta GT kapal. Proses pengukuran, pendaftaran kapal, dan kebangsaan kapal, dan proses-proses kapal lainnya itu jika dilakukan di kantor itu memerlukan biaya. Maka cara menentukan biaya tersebut adalah dengan melihat GT kapal. Kemudian memenuhi persyaratan pendaftaran dan kebangsaan kapal. Salah satu syarat jika kapal kita akan didaftarkan atau dibuat kebangsaan kapalnya harus melalui pengukuran terlebih dahulu. Kemudian pendaftaran kapal. Pendaftaran kapal ini meliputi pendaftaran hak milik, pembebanan hipotek, dan kebendaan lainnya di atas kapal. Seluruh benda yang ada di atas kapal itu bisa didaftarkan kepemilikannya. Pendaftaran hak milik atas kapal dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu kapal laut dengan kode L, kapal nelayan, dan kapal pedalaman. Kapal laut ini termasuk dengan kapal penumpang, kapal angkatan laut, dan kapal-kapal penyeberangan. Kemudian untuk kapal nelayan adalah kapal yang digunakan untuk mencari hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan lain-lain. Kemudian kapal pedalaman itu kapal yang digunakan di pedalaman. Ada beberapa kualifikasi kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia, antara lain
jika kapal tersebut mempunyai GT sekurang-kurangnya 7. Maka kapal yang mempunyai gross tonnage di bawah 7 tidak dapat melakukan pendaftaran kapal, kecuali dia memiliki kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan pendaftaran. Kemudian kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang legal di Indonesia juga harus melakukan pendaftaran kapal. Kemudian kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan patungan, tapi sebagian besar sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dalam artian kepemilikan saham warga negara asingnya tidak boleh lebih dari 49%. Kemudian ada permohonan pendaftaran kapal permohonan pendaftaran kapal ini sama dengan permohonan pengukuran kapal, namun dengan beberapa tambahan seperti bukti hak milik, identitas owner NPWP, surat ukur, laporan pemeriksaan keselamatan, surat kuasa untuk kapal yang didaftarkan bukan oleh ownernya sendiri, kemudian bukti pelunasan bea balik nama kapal, dan rekomendasi menteri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan khusus. Kalau ini seperti contohnya untuk kapal penangkap ikan. Kemudian pendaftaran kapal itu akan mengeluarkan gross akta sebagai bukti pendaftaran hak milik atas kapal. Kemudian selain itu gross akta juga sebagai bukti pendaftaran kapal setelah tanda pendaftaran dipasang. Kemudian kebangsaan kapal. Nah, kapal yang didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut wajib memiliki STTK atau surat tanda kebangsaan kapal. STKK, mohon maaf. Ini sebagai bukti kalau kapal tersebut adalah berkebangsaan Indonesia dan mengibarkan bendera Indonesia. Surat ini diberikan dalam bentuk pas dan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada surat laut, kemudian pas besar, pas kecil, pas sungai dan danau. Di penelitian yang dilakukan oleh penyusun hanya akan membahas pas besar dan pas kecil, karena surat laut ini diterbitkan langsung oleh Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian pas sungai dan danau ini sudah tidak menjadi wewenang dari KSOP tempat penyusun melakukan praktek per tahun 2021 karena sudah dilimpahkan haknya kepada Dinas Perhubungan Darat. Kemudian untuk surat laut sendiri diberikan kepada kapal-kapal yang memiliki gross tonnage lebih dari 175. Untuk pas besar dari GT 7 sampai dengan GT 175. Dan untuk pas kecil digunakan untuk kapal-kapal yang memiliki GT 7 ke bawah. Selanjutnya pas sungai dan danau digunakan untuk kapal-kapal yang melakukan pelayaran di perairan sungai dan danau saja. Kemudian ini permohonan surat kebangsaan kapal ada untuk pas besar dan pas kecil. Kurang lebih sama, fotokopi gross akte pendaftaran atau balik nama, karena kapal tersebut biasanya juga melakukan balik nama, fotokopi surat ukur, keterangan pemilik, dan lain-lain. Kemudian ini ada contoh tanda pendaftaran dari pas besar 2017 LLA nomor 4281/L. 2017 merupakan tahun pendaftaran kapal, kemudian ada kode pengukuran kapalnya, di sini LLA itu Makassar, kemudian nomor akta pendaftaran kapal. Nah, ini didapatkan dari buku register kapal yang berada di pelabuhan. Kemudian kode kategori pendaftaran kapal laut. Kemudian yang pas kecil ini, L ini maksudnya laut. Jadi kode kategori pendaftaran kapal laut. Kalau kapal nelayan, N. Kemudian pas kecil, KLT 3 nomor 322. KLT adalah kode pas kecil Kalimantan Timur karena Kalimantan Utara adalah provinsi baru, jadi masih menggunakan kode pas dari Kalimantan Timur. Kemudian ini nomor register di kantor KSOP. Jika owner ada yang memiliki kapal yang harus dilakukan pengeluaran, jika harus melakukan pendaftaran dan kapal tersebut masuk ke dalam kategori kapal GT 7 ke atas dan dikeluarkan dengan pas besar, dia harus didaftarkan ke pelabuhan pendaftaran yang berwenang. Tidak bisa di KSOP di tempat penyusun melaksanakan praktek karena di situ belum terdaftar menjadi pelabuhan pendaftaran. Walaupun
ahli ukur kapal yang berada di KSO Penunukan sudah sudah dikukuhkan sebagai petugas pendaftar kapal. Nah, kesimpulan yang ada pada presentasi malam hari ini, status hukum kapal sangatlah penting. Pengukuran kapal diperlukan untuk mengetahui data fisik kapal dan menentukan tonase kapal untuk menetapkan biaya-biaya yang terjadi di atas kapal. Karena ketika kapal tersebut sudah mempunyai surat ukur, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya surat ukur, tapi seluruh dokumen kapal akan melakukan perpanjangan setiap tahunnya dan kapal tersebut akan dicek kelayak lautannya. Nah, hal tersebut tentunya mengeluarkan biaya yang nanti akan masuk ke dalam pajak-pajak negara. Makanya harus ditentukan tonase kapal untuk mengetahui berapa biaya dari kapal tersebut yang ketika kapal tersebut melakukan perpanjangan atau melakukan apapun yang berhubungan dengan pajak akan diketemukan biayanya di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pendaftaran kapal sendiri berfungsi sebagai pembuktian atas hak milik kita terhadap kapal yang kita miliki, serta kebendaan yang ada di atas kapal. Kapal yang sudah didaftarkan dapat dihipotek kepada orang lain. Itu salah satu kelebihan dari pendaftaran kapal. Kemudian kebangsaan kapal. Sebagai bukti bahwa kapal yang kita miliki mempunyai tanda kebangsaan yang sah. Karena ketika kapal kita melakukan pendaftaran kebangsaan, maka kita dapat mengibarkan bendera kebangsaan kita. Dan hukum yang berada di atas kapal itu menjadi, jika kapal tersebut mengibarkan bendera Indonesia, maka hukum yang berlaku di atas kapal tersebut adalah hukum Indonesia. Jadi jika awak kapalnya adalah orang asing, tetap yang berlaku peraturan di atas kapal tersebut adalah peraturan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah saran. Mengetahui pentingnya status hukum kapal, maka diharapkan KSO Penunukan mengadakan sosialisasi terhadap para pemilik kapal tradisional untuk mendaftarkan kapalnya agar memiliki status hukum. Karena tidak banyak orang yang menyadari bahwa status hukum kapal sangatlah penting untuk mengetahui kapal ini layak laut atau tidak. Jika kita tidak melakukan pendaftaran status hukum, maka kapal kita tidak diperiksa oleh Syah Bandar dan kita tidak tahu apakah kapal kita ini layak laut dan aman. Kemudian, karena terbatasnya petugas status hukum di KSO Penunukan, maka kegiatan pemeriksaan kapal yang dilakukan cukup terbatas. Apalagi kapal-kapal tersebut harus diperiksa per tahun, atau pemeriksaan kapal ini biasanya berhubungan dengan endorsement pass. Jika kapal tersebut sudah diperiksa, maka terjadilah yang namanya endorsement di pass untuk memperpanjang pass. Kemudian, jika konstruksi kapal berubah, kapal tersebut juga harus melakukan perubahan surat-surat kapal karena pasti perubahan konstruksi yang terjadi akan mempengaruhi perbedaan dari tonase kapal. Untuk kelayak lautan sendiri harus diperiksa karena berhubungan dengan keselamatan kapal. Saran untuk KSO Penunukan adalah memperketat pemeriksaan kapal dan menambah jumlah petugas pemeriksa kapal agar pemeriksaan kapal dapat dilakukan efisien dan sesuai dengan undang-undang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.